Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 1 tentang mengukur panjang dengan satuan baku. Sebelum memulai, ayo sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soleh-soleha, seperti kemarin kita sudah belajar tentang benda yang ada di sekitar kita. Hari ini kita akan mengukur suatu benda dengan alat ukur yang sesuai. Supaya hasil pengukuran sama, kita perlu menggunakan alat ukur panjang baku. Apa saja sih contohnya alat ukur panjang baku? Yang pertama, penggaris atau mistar. Anak ibu tentu sering melihat mistar kan? Kemudian meteran pita, meteran saku, kemudian meteran roll. Nah, anak ibu tentu pernah kan melihat alat-alat ukur panjang tersebut? Alat ukur tersebut menggunakan satuan baku sentimeter atau meter. Bagaimana cara kita menentukan alat mana yang cocok digunakan untuk mengukur suatu benda? Nah, kita pilih berdasarkan panjang benda yang akan kita ukur dan kemudahan dalam melakukan pengukuran. Misalnya penggaris. Penggaris biasanya akan kita gunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Biasanya penggaris berukuran 30 cm kalau yang biasa kita pakai di sekolah ya nak. Contoh yang akan diukur dengan penggaris: buku tulis, pensil, pulpen, penghapus. Nah, kemudian yang kedua meteran pita. Meteran pita ini atau disebut juga meteran kain biasanya digunakan oleh penjahit atau pedagang kain. Anak ibu tentu pernah kan melihat pedagang kain yang mengukur kainnya ketika anak ibu diajak oleh bundanya ke pasar membeli kain. Nah, selain itu, alat ukur ini juga digunakan untuk mengukur lingkar pinggang, lingkar lengan, panjang baju yang akan dibikin, dan lain sebagainya. Nah, soleh-soleha pernah membuat baju kan? Iya, maka anak ibu akan diukur badannya dengan menggunakan meteran pita ini nak. Kemudian yang ketiga adalah meteran saku. Meteran saku biasanya digunakan oleh tukang kayu untuk mengukur panjang meja, panjang pintu, dan lainnya. Kemudian yang keempat adalah meteran roll. Meteran ini cukup panjang nak. Meteran roll biasanya digunakan oleh tukang bangunan untuk mengukur panjang halaman, panjang tanah, dan lainnya. Nah, soleh-soleha, bagaimana sih cara menggunakan alat ukur tersebut? Ayo kita sama-sama mencoba mengukur panjang. Silakan anak ibu perhatikan. Di sini ada penggaris, kemudian ada meteran pita. Satu lagi adalah meteran saku. Seperti tadi yang sudah ibu jelaskan di awal. Ayo sekarang kita coba mengukur penghapus dengan penggaris. Nah, untuk mengukur nak, ujung dari penghapus kita letakkan tepat di angka 0 pada penggaris. Ingat ya nak, bukan di ujung penggaris tapi tepat di angka 0
penggaris dengan satuan sentimeter. Nah, coba perhatikan berapa panjang penghapusnya. Ya, ternyata panjang penghapusnya adalah 3 cm. Sekarang kita coba mengukur panjang buku. Nah, perhatikan nak, seperti tadi, ini namanya panjang buku ya nak. Angka 0 letakkan di ujung bukunya. Setelah itu anak ibu luruskan penggarisnya. Nah, akan terlihat berapa sih panjangnya. Coba nak lihat ada berapa. Iya, panjang bukunya adalah 21 cm. Kemudian kita coba mengukur kembali berapa ya lebarnya. Nah, seperti tadi nak, letakkan angka 0-nya pada ujung lebar buku. Kemudian luruskan penggarisnya. Ingat ya nak, posisinya harus lurus. Nah, perhatikan di ujung nilainya berapa nak? Iya, ternyata lebar bukunya adalah 16 cm. Sekarang kita akan menggunakan meteran pita untuk mengukur. Perhatikan nak, pada meteran pita ini ujungnya ada tembaga. Soleh-soleha harus meletakkan ujung tembaga pada angka pengukuran yang tepat. Yuk kita coba ukur lingkar pinggangnya. Nah, kemudian kita letakkan dan tarik meterannya melingkari pinggang. Kemudian tadi ujung dari tembaganya letakkan di tempat yang tepat yang kita inginkan. Nah, berapa ya? Coba kita perhatikan nak. Perhatikan ujung tembaganya menunjuk ke arah angka 88. Berarti lingkar pinggangnya adalah 88 cm. Sekarang kita akan menggunakan meteran saku. Sama seperti meteran pita, meteran saku juga mempunyai tembaga pada ujungnya dan ada pengaitnya nak, untuk memudahkan mengaitkannya pada benda yang akan diukur. Karena meteran saku ini biasanya digunakan untuk mengukur benda yang lebih panjang sehingga akan sulit memegangnya dengan kedua tangan. Letakkan ujung pengaitnya, kemudian kita tarik garis lurus. Ingat ya nak, harus lurus supaya pengukurannya tepat. Kita letakkan sampai ke ujung benda yang akan kita ukur. Nah, sudah sampai di ujung nak. Sekarang kita perhatikan angka merah pada pengukur. Nah, di sana ternyata tertulis 150 cm. Tapi ternyata belum selesai sampai di situ ya nak. Masih ada angka yang lain. Kita lihat 150, kemudian ada 151, 152, 153, 154, 155, 56, 57. Ternyata panjang mejanya adalah 150 ditambah 8 cm. Berarti panjang keseluruhan adalah 158 cm. Nah, insya Allah anak ibu sudah mengerti kan? Tugasnya adalah ukur panjang dan lebar buku tema dan buku tulis yang ada di rumah. Kita akhiri pembelajaran dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.